Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para petani, nelayan, buruh seluruh Indonesia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, saya sengaja tampilkan sebuah gambar ya. Gambar yang saya ambil dari HP saya, mantan jenderal yang saat ini lagi gencar-gencarnya katanya menyuarakan suara rakyat. Tapi jangan salah bahwa yang disuarakan itu bukan suara rakyat, tapi suara beberapa gelintir orang yang mungkin hanya punya kepentingan-kepentingan yang selama ini tidak diakomodir oleh pemerintahan yang ada. Oke saudaraku, itu tadi yang saya sampaikan ya. Jadi beliau adalah mantan jenderal ya, mantan jenderal yang sekarang mungkin lagi sibuk menyiapkan data-data atau yang membuat suasana menjadi tidak enak. Saudaraku, tidak yang ada di pikiran saya, kenapa situasi yang sekarang menurut saya nyaman, menurut saya itu wajar-wajar aja, menjadi tidak enak dirasakan. Kenapa pada saat dulu BUMN itu terjual, kemudian pulau-pulau ada yang terjual, aset-aset negara terjual, kenapa para bapak-bapak ini tidak ada yang bersuara ya? Atau memang bapak-bapak pada waktu itu tidak memperhatikan Pak, atau merasa nyaman dengan situasi pada saat itu? Itu yang jadi pikiran saya. Kenapa sekarangnya sudah situasinya enak, pembangunannya bagus. Kalau hutang itu wajar Pak. Jadi hutang itu wajar karena memang untuk membangun negara ini. Kita bisa merasakan dengan adanya tol, kemudian hilirisasi Freeport yang sudah di kita 51%, kita sudah merasa nyaman. Tapi kenapa justru ada orang-orang yang merasa tidak nyaman? Tapi pada saat waktu Indonesia ini menjual aset negara, menjual pulau, kemudian BUMN itu terjual ke negara lain, kenapa Bapak diam aja Pak? Apakah Bapak tidak tahu pada saat itu? Atau Bapak tidak merasakan atau tidak memperhatikan? Tapi tidak yakin saya Bapak seorang jenderal tidak tahu hal-hal yang seperti itu. Tapi kenapa tidak Bapak kritisi Pak? Diam aja Bapak pada saat itu. Berapa Pak aset yang terjual pada saat itu Pak? Coba Bapak perhatikan Pak. Jadi jangan membuat gaduh Pak. Indonesia ini sudah bagus, sudah ini. Jangan lagi negara ini ditambah capeknya dengan hal-hal yang sepele yang mungkin Bapak menganggap itu bagus Pak. Belum tentu Pak. Kasihan Pak, pimpinan-pimpinan kita itu capek pemikirannya, memang dari luar negeri sudah mengadakan serangan-serangan ekonomi ke Indonesia. Rakyatnya sendiri nambah lagi yang seperti ini. Mau jadi apa Indonesia ini kalau seperti ini terus? Coba Pak, tolong Pak pikirkan apa yang saya sampaikan Pak. Kita sudah harus berpikir tua Pak, bukan dewasa lagi ya. Udah pensiun, itu memang udah tua Pak, bukan muda lagi Pak. Pikirkan lagi Pak, anak cucu kita Pak, bukan cuma untuk kita aja. Itu aja Pak ya, mudah-mudahan sampai ke bapak-bapak yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.